Tian dan Hana bermalam berduaan. Dan tentu hal ini sangat amat membahagiakan bagi mereka berdua karena pada akhirnya mereka bisa menghabiskan waktu semalaman berdua lagi setelah apa yang terjadi pada mereka yang membuat mereka harus terpisah. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Sedikit ulasan tentang episode sebelumnya. Kita tahu ya guys ya, kalau Misa ini sangat amat cemburu, iri melihat Tian yang selalu saja perhatian sama Hana. Bahkan ketika Hana bermain layangan bersama Nathan, terlihat sekali kalau wajah Tian benar-benar sangat amat cemburu. Alhasil itu juga membuat Misa jadi kesal sama Hana dan berpikir gimana caranya untuk bisa memberikan pelajaran nih terhadap Hana. Padahal Hana ini gak salah apa-apa ya guys, tapi Hana ini selalu saja disalahkan dan dikambing hitamkan terus nih atas perasaannya Tian terhadap Misa yang sebenarnya nggak ada tuh yang namanya cinta sedikit pun ya guys ya di antara hatinya Tian untuk Misa. Kalau Misa sih emang udah suka sama Tian karena dia merasa sosok Tian ini benar-benar sosok pria idaman yang sangat amat dia impi-impikan selama ini. Dia pernah disakiti sama Vano, pernah menjalani hubungan yang toksik sama Vano. Dan setelah dia menikah dengan Tian, mereka berdua ini sama-sama bisa menjaga privasi masing-masing. Kemudian mereka juga ingin menikah di bawah, menikah di atas kertas saja, berstatus suami istri tapi tidak berhubungan satu sama lain karena mereka tidak mencintai satu sama lain. Dan itu tuh mereka saling menghargai tentang hal tersebut. Bahkan Tian pun sudah 5 tahun menikah dengan Misa, dia tidak pernah tuh yang namanya menyentuh Misa karena memang selain cinta dia cuma untuk Hana, ya dia juga berpikir kalau dia mau Misanya bahagia juga, kemudian menghargai Misa juga, ditambah lagi dengan menghargai kesepakatan mereka berdua untuk tidak saling cinta dan segala macamnya lah. Tapi nyatanya Misa menyalahi peraturannya sendiri yang tadinya dia nggak cinta sama sekali dengan Tian, tapi melihat perhatiannya Tian, kemudian dia sadar kalau memang cintanya mereka berdua ini tuh nggak ada dari awal. Kemudian mereka juga kebanyakan mengurus permasalahan masing-masing juga. Ya alhasil hal ini membuat Misa tuh awalnya yang tidak suka, setelah diberikan perhatian yang cukup luar biasa dari Tian, dia malah baper. Dan dia jadi berharap kalau Tian ini bisa memberikan cinta dan kasih sayang layaknya Tian memberikan cinta dan sayang kepada Hana. Yang gak mungkin lah, ngarep kayak gimana banget juga si Misa ya pada akhirnya tidak akan bisa untuk menjangkau cintanya Tian seperti itu banget gitu. Dan sekarang ya satu-satunya cara untuk bisa menghentikan rasa cintanya Tian dan Hana ini ya Misa akan berusaha gimana caranya untuk mendesak Nathan agar bisa secepatnya menikah dengan Hana, agar nanti Tian tidak digangguin lagi sama Hana. Itulah yang ada di pikirannya Misa. Tapi ya tentunya nggak akan semudah itu ya guys ya Nathan untuk menikah dengan Hana, karena ya pada akhirnya Nathan pun juga akan tahu dong kalau sebenarnya Hana ini dan Tian masih berstatus sebagai suami istri walaupun memang sudah 5 tahun mereka tidak pernah bersatu. Kemudian ya pada akhirnya pun Nathan tahu kalau Hana pernah hamil dan ternyata itu adalah hamil anaknya Tian. Kemudian yang tadinya Hana bilang kalau suaminya sudah meninggal dunia, tapi ternyata
suaminya nggak meninggal dunia, alias Tian lah suaminya, dan membuat Nathan yang tadinya memang mau sekali untuk menikah sama Hana, cuma gara-gara Hana tidak mencintai dia sama sekali dan malah mencintai Nathan, ya mau nggak mau dia harus melepas Hana, walaupun itu adalah pengorbanan cinta yang sangat amat luar biasa juga ya guys ya, melihat orang yang dia cintai bisa bahagia dengan orang yang mencintai dia juga. Maksudnya ya Nathan harus melepas rasa cintanya kepada Hana karena sadar kalau tidak ada Nathan di hatinya Hana dan yang ada tuh ya cuma Tian doang. Dan Nathan pun dari awal juga sudah mengatakan kalau Hananya nggak cinta sama dia, ya buat apa dipaksakan rasa tersebut dan buat apa dipaksakan kalau mereka tuh harus menikah. Toh pada akhirnya mereka tidak akan bisa bersama juga kan, tidak akan bisa bahagia juga gitu. Karena memang di hati kecilnya Hana ya dia cuma cinta sama Tian doang. Sekarang mereka terpisah ya cuma gara-gara mereka tidak direstui hubungannya sama kedua belah pihak keluarga. Tapi kalau kedua belah pihak keluarga sudah merestui ya pastinya mereka bahagia sampai sekarang. Dan Nathan sangat amat dewasa dan mengerti sekali lah akan posisinya Tian dan Hana ini. Tidak seperti Misa. Kalau Misa kan emang bisa dibilang egois ya guys ya, dari dulu juga egois sekali. Dia mau nikah sama Tian yang tadinya dia sepakat untuk tidak mau menikah, tiba-tiba dia memutuskan untuk nikah. Yang membuat Tian tuh ya jadi ketar-ketir juga, jadi kebingungan waktu itu, panik tiba-tiba harus menikah dengan wanita yang tidak dia cintai. Kemudian pokoknya banyaklah hal-hal yang terpaksa Tian turuti dari kemauan si Misa ini, yang membuat Tian juga akhirnya susah untuk bisa bersatu dengan Hana. Jadinya kasihannya tuh sama Tian dan Hana sih sebenarnya sekarang ya guys ya. Walaupun memang Hana jauh lebih kasihan karena dia ya hamil sendiri. Kemudian benar-benar jahat banget keluarganya membuang anaknya. Padahal kan sebenarnya bisa aja Hana ini membesarkan anaknya walaupun sendirian juga ya dia nggak masalah gitu. Karena walau bagaimanapun cintanya Hana kepada sang anak itu ya nggak ada hubungannya dengan permasalahan keluarga Hardy dan Yuda. Yang jujur sebenarnya ini yang paling kasihan tuh Rehana nih guys. Dia nanti pasti bakalan bingung banget setelah dia tahu kalau Miss Hana adalah ibu kandung dia, bukan Misa. Dan pastinya nanti dia akan bertanya-tanya, kenapa, ada apa? Kebayang dong ya gimana cerewetnya si anak ini akan mempertanyakan kenapa tiba-tiba Miss Hana yang menjadi ibu kandungnya, kenapa tidak Misa dan segala macamnya. Dan kasihan dong anak sekecil itu harus dijelaskan dengan hal-hal yang ya belum dia bisa mengerti gitu. Masa harus dibilang sih kalau dia dibuang sama pamannya sendiri yaitu Alvin dan sebagainya. Alhasil kan dia nanti jadinya sedih ya guys ya, merasa tidak dihargai, merasa tidak diinginkan gitu kehadiran dia di dunia. Makanya sebenarnya yang jadi korban itu keluarganya Tian sih guys ya, gara-gara keegoisan dari keluarga mereka ini. Jujur Mimin sangat amat berharap sebentar lagi Tian dan Hana ini bisa bersatu. Tapi kalau ngelihat orang tuanya, melihat Ibu Ira dan Kak Alvin tampak berusaha gimana caranya untuk bisa membuat Hana dan Nathan menikah, itu tuh udah kelihatan banget gitu, udah ingin memisahkan Tian dan Hana terus-terusan. Dan jujur ini tuh bikin kebayang gimana terpaksanya Hana kalau dia benar-benar harus menikah dengan Nathan. Dan dia ya emang sih mau move on dari Tian, tapi melihat di episode kali ini mereka kembali tersesat di hutan, kemudian mereka berduaan di sebuah gubuk kumuh yang ada di tengah hutan tersebut, dan ya dikhawatirkan oleh Nathan. Kemudian mereka juga nantinya semalaman akan berdua, walaupun mereka tidak akan tidur bersama gitu ya, tapi mereka akan banyak cerita lah yang terjadi di malam tersebut yang membuat mereka cintanya jadi malah semakin bertambah. Bukannya semakin berkurang cintanya, bukannya semakin hilang, malah bertambah-tambah seperti itu ya guys ya. Dan tentu hal ini sangat amat membahagiakan dong untuk kita semua yang nonton, karena yang tentunya kita sangat amat berharap sekali kalau mereka bisa bersatu, kemudian bisa
bahagia lagi, kemudian bisa fokus untuk mencari keberadaan anak mereka yang sebenarnya sangat amat dekat dengan mereka. Dan kebayang juga gimana nanti Reyhana bakalan bahagia punya orang tua yang sebaik dan se-care Miss Hana dan Tian. Udah gak sabar ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.